Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan masih tentang mengenai komputer jaringan dasar. Jadi, di sini Pak akan memberikan tentang materi yaitu pengkabelan. Nah, ini merupakan salah satu dasar yang paling utama dalam hal kita membangun sebuah jaringan komputer. Tetapi ketika kita tidak mengetahui tentang proses pengkabelan, strike maupun cross, tentunya nanti kita tidak akan bisa mengkoneksikan bagaimana dalam artian membangun sebuah jaringan misalnya LAN, MAN, dan WAN. Akan tetapi kalau WAN itu tidak lagi menggunakan kabel. Nah, hanya yang LAN ini yang menggunakan kabel. Bersamaan dengan MAN, Metro Area Politan Network. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada media penghubung jaringan komputer. Ada beberapa teknologi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. Antara lain kabel tembaga, kabel koaksial, kabel UPV, kabel optis atau fiber optik, gelombang radio atau wireless kabel. Nah, kalau dulu-dulu itu yang digunakan adalah kabel tembaga. Nah, kabel tembaga. Nah, tapi kabel tembaganya itu kalau kita sudah nanti pada saat kita proses instalasi itu nanti kita akan temukan kabel tembaganya pada kabel UTP. Nah, kabel UTP ada itu yang seperti kuningan, model kuningannya itu, tetapi namun itulah yang akan nanti digunakan untuk bisa menghubungkan antar perangkat satu dengan perangkat yang lain. Nah, itu yang biasa digunakan antara misalnya kita gunakan pada access point ataupun server seperti itu. Nah, kalau kabel koaksial ini kabel yang digunakan apa dulu namanya pada TV, televisi. Televisi. Mungkin kita sudah pernah melihat televisi kan menggunakan parabola. Televisi menggunakan parabola. Nah, kalau di parabola kita biasa menengok ke arah paling atas. Ada semacam LNB yang dibilang LNB. Artinya LNB itu adalah dia berfungsi untuk menerima dan antena nanti yang akan menyebarkan. Tetapi dia melalui menggunakan kabel koaksial. Kemudian ada namanya kabel UTP. Nah, kabel UTP. Kalau kabel UTP kita sudah lihat. Nah, kita sudah tahu kabel UTP yang bagaimana. Nah, orang bilang biasanya kabel jaringan. Nah, ini kabel UTP dengan STP tidak beda jauh, mirip-mirip dia. Nah, sekarang teknologi yang digunakan itu sudah saatnya menggunakan fiber optik. Nah, tetapi namun kelebihan dari fiber optik lebih cepat lagi. Kalau UTP itu dalam artian dia cuma hanya khusus untuk lokal saja, ya digunakan lokal. Beda dengan fiber optik, dia menyeluruh. Kemudian ada namanya gelombang radio atau wireless. Biasa kita menggunakan WiFi. Nah, ini dia masuk ke sini wireless atau biasanya kita gunakan Bluetooth. Nah, itu termasuk jaringan yang dalam artian tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel. Ada jaringan menggunakan kabel, ada juga jaringan tidak menggunakan kabel. Kemudian di sini ada kabel koaksial. Koaksial berkembang pada tahun 1920 sebagai kelanjutan dari penemuan bentuk saluran dengan jumlah 2 kawat yang tidak digunakan pada periode jauh sebelumnya. Jadi tahun 1941 ini jaringan koaksial buatan laboratorium Bell jenis L1. Inilah yang pertama kali menemukan telepon genggam. Alexander Graham Bell. Inilah yang pertama kali menemukan nama ini, yang pertama kali menemukan namanya telepon genggam. Nah, digunakan untuk menghubungkan antar wilayah perkotaan di daerah Amerika bagian timur. Lalu ketika televisi menjadi suatu teknologi yang populer, kabel koaksial ternyata terbukti dapat juga digunakan sebagai penyalur isi informasi siaran. Nah,
Kemudian pada akhir tahun 1960-an, kabel koaksial mampu berpartisipasi dalam sistem microwave, di mana keberadaan kabel koaksial dapat menekan adanya biaya konstruksi dan pemeliharaan. Jadi cuma kekurangannya, kalau misalnya hujan, ada petir, ada guntur, tentunya pasti biasanya siarannya teracak. Biasanya siarannya teracak. Kenapa teracak? Itu karena ada gangguan. Gangguan dia itu kan memasukkan melalui ini LNB. Dia melalui LNB. Nanti LNB itu kan sebagai istilahnya kalau dalam jaringan itu sebagai servernya. Nah, yang menyebarkan informasi itu kan antenanya. Tapi dia cuma menerima dan menampung di situ. Dia proses menyebarkan itu menggunakan kabel seperti itu. Tapi dibantu dengan satelit. Seperti itu. Jadi sehingga bisa memunculkan yang namanya siaran seperti itu. Nah, ini yang dibilang kabel koaksial. Nah, ini yang dikatakan dengan kabel koaksial. Nah, jadi ini seperti ini. Kabel ini dulu digunakan untuk jaringan komputer, hubungan fisik ke fisik. Saat ini sudah banyak ditinggalkan. Ini sudah jarang digunakan ini sekarang. Cuma dia sekarang ini kan saat ini kabel koaksial digunakan untuk kabel RF seperti untuk radio BTS, seluler, kabel tactile dan lain-lain. Nah, kalau BTS mungkin kita bisa lihat itu pada tower. Pada tower itu biasa digunakan ini kabel koaksial ini. Jadi bukan cuma hanya di televisi yang kita lihat, nanti kalau ada televisimu bisa kau lihat itu kabel yang kecil-kecil yang biasa dicolokkan ke TV. Nah, itulah yang dibilang kabel koaksial, bukan kabel power. Beda itu kabel power sama kabel yang dari parabola. Kalau kabel dari apa? Kalau kabel monitor dari listrik ke monitor itu berbeda. Berbeda. Nah, kemudian ada di sini perangkat koneksi kabel koaksial. Nah, ini koaksialnya. Ini kalau kita digunakan pada televisi ini. Ini khusus nanti televisi. Nah, berikut gambar langkar bentuk percabangannya seperti T. Nah, ini kalau sekarang di laptop ada ini. Kalau di laptop sekarang ada. Itu dia ada. Nah, kemudian sini ada namanya ISO. Ini standarnya, ini standar internasional. 11801. Kalau jaringan 802.11 atau 802.1 itu kalau jaringan. Nah, di sini UTP dengan STP. Nah, kalau speed dari sini kita bisa lihat voice online telepon wire itu kecepatannya 1 megabyte per second. 1 megabyte per second. Wow. Artinya bagaimana kecepatannya? Tapi dia mungkin agak lambat sedikit, tapi namun karena kecepatannya kan cuma 1 mega. Sekarang setelah itu masuk pada 4, 16, 20, 100 sampai 1000 sampai 10.000. Ini sudah masuk pada Ethernet 3 byte. Sudah pasti. Ini bentuk kabel UTP. Nah, ini yang dibilang. Ini kabel UTP kelas F. Ini yang kelas 5, yang Z5. Ini yang sekarang yang dipakai digunakan ini. Biasa ini digunakan. Z6. Nah, contoh pengabelan UTP, contoh hubungan jaringan dengan kabel UTP. Ada apa dulu namanya? Ada aplikasinya, yaitu Treacher Student Center. Treacher Student Center. Nah, itu yang digunakan untuk kita sebelum melakukan yang namanya pengkabelan, itu kita gambarkan dulu siklusnya. Dia masuk ke mana? Apakah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi ini lihat switch A, switch B, kabel UTP. Ini Ali dan Abu. Kita perhatikan hubungan jaringannya. Setelah itu, di sini
Yang perlu diamati antara kabel cross. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Oke, jadi ada di sini kalau misalnya kabel antara kabel straight dan kabel cross itu yang perlu kita pahami dari pinnya. Jadi kalau Christian nanti kalau minggu depan bisa atau sebentar bisa kita datang, bisa kita lihat yang dibilang mana cross dan dibilang mana strike. Nah, kalau ini yang dibilang cross, artinya cross, jangan di sini cross, di sini strike, nggak boleh. Misalnya di sini strike, di sini cross, nggak boleh itu. Jadi pengkabelannya, kalau cross di sini harus cross di sini. Artinya ujung satu dengan ujung yang lain, kalau misalnya strike harus sama-sama. Lihat. Jadi ada 8 model. Nah, ini yang dikatakan dengan ping RJ45. Ya, RJ4, RJ45. Bisa dipahami kira-kira. Ya. Nah, dikatakan di sini ada namanya RJ45. RJ45 ini dia merupakan konektornya ya. Nah, seperti itu. Jadi harapannya saya bahwa kalau pada saat proses pengkabelan ini yang dilihat ininya dari 1 sampai 8-nya. Nah, ini yang dimulai dari 1, putih hijau. Ini kalau strike. Jadi harus di sini per-3-nya ini harus sama. Kemudian putih orange, putih orange biru. Putih biru, orange. Putih coklat. Diakhiri dengan putih coklat ini. Nah, tapi lihat posisinya pada saat kita melakukan pengkabelan seperti itu. Kemudian ini standar strike-nya TIA 568B. Nah, di sini ada RJ45. Kalau Christian mau instalasi jaringan ke apa dulu namanya? Ke misalnya kita beli ke toko, jangan salah sebut ya. Bilang kabel UTP konektor RJ45. Jangan bilang kabel konektor, orang ketawa. Jadi harus kabel UTP, kabel UTP. Artinya apa? Orang lebih paham. Tapi kalau Anda mengatakan kabel konektor berarti yang satu kali tersambung dengan ini. Tetapi kan bahasanya orang bilang kabel UTP. Konektornya RJ45. Ada yang dijual sekarang per 1 paket. Artinya sudah terinstalasi langsung. Ada yang belum. Gitu. Jadi kalau dalam membangun jaringan itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari segi perangkat, itu server, access point, ada kemudian yang namanya antena. Kalau kita pakai antena, ada antenanya yang sekarang kecil itu biasa yang dipasang bambu. Nah, itu yang biasa digunakan. Antena apa namanya? Kalau saya tidak salah itu yang khusus untuk jaringan. Penguat sinyal seperti itu. Nah, ini nanti kalau bisa kita praktekkan ya. Kebetulan ada crimping, nanti kalian beli ini. Itu beli saja yang 2 meter. Nanti kita akan praktik bagaimana proses pengkabelan menggunakan strike dan kita hubungkan dari komputer satu ke komputer lain menggunakan kabel strike. Seperti itu. Tetapi namun harus ada penghubungnya dari server. Baru bisa terhubung. Kalau tidak bisa. Boleh saja bisa. Ada, tapi yang menjadi persoalan asalkan pengalamatannya tidak dalam artian tidak bermasalah. Seperti itu. Jangan pengalamatannya di sini titik 1, di sebelahnya titik 2. Itu. Pastikan bingung. Pastikan bingung.
Jadi harapannya Pak adalah setiap pada saat pengkabelan yang perlu dicermati itu adalah bagaimana antara kabel strike dan kabel cross ini dia bisa terkoneksi seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Dipa. Halo, Dipa. Halo. Oke, ini saya mau tanya, ada masalah dari sistem jaringan ini? Ini kan ada namanya pengkabelan. Nah, jadi ini kan ada strike, ada cross. Nah, kalau kita melihat dari model yang ada di sini, kita sudah melihat ada strike, ini lurus. Namanya strike, dia lurus. Kalau cross, dia pasti kayak orang bilang berbelok-belok ya. Seperti ini. Ini yang namanya strike, ini cross. Tetapi yang digunakan biasanya adalah instalasi jaringan itu adalah strike. Yang dihafal itunya ini warnanya. Dia ada 1 sampai 8. Insya Allah minggu depan saya akan kita praktekkan, tapi menggunakan ini. Kita lihat menggunakan standar PIA 568B seperti itu. Kemudian ada namanya tester. Ini tester. Ini alatnya ini namanya tester. Ini penguji. Jadi sebelum kita masuk pada pengujian, kita lihat dulu. Kita lihat dulu apa kira-kira pengkabelan ini sudah bagus atau belum. Jangan nanti pada saat nanti kita masukkan di sini di tester tidak berfungsi yang lain. Kemungkinan ada yang salah. Jadi minggu depan itu kita praktek ya, bawa nanti Pak beli testernya, kalian beli kabelnya, kabel sama konektor, ya, kabel UTP. Beli saja yang 2 meter lah, 2 meter atau 1 meter lah. 1 meter, tanya berapa harganya ya? Kabel biasa aja Pak. Ya, kabel bilang saja kabel UTP. Kabel UTP sama konektor RJ45 atau saja kabel jaringan. Bilang saja kabel jaringan. Iya Pak. Bilang saja kabel jaringan. Iya Pak. Halo. Jadi apa dulu namanya? Jadi di sini nanti kalian beli yang namanya, bilang saja 1 meter ya, bilang saja kabel jaringan atau kabel UTP, bilang aja kabel UTP. Konektornya beli saja 4 konektor ya, 4 konektornya. Nanti kita praktekkan di sini bagaimana proses pengkabelannya seperti itu, menggunakan strike, menggunakan strike seperti itu. Nanti Jumat depan baru dibawa ya, Jumat depan. Kemudian di sini ada namanya kabel fiber optik. Nah, sekarang kalau kalian membangun jaringan, sekarang itu sudah enak. Sudah ada namanya kabel fiber. Artinya apa? Ini lebih cepat tadi ketimbang dengan kabel UTP yang biasa kita gunakan. Tapi namun ini sudah berskala termasuk jaringan WAN. Dia masuk pada konteks jaringan WAN.
Kira-kira jaringan WAN itu yang kalian tahu apa? Kalau Christian, kalau jaringan WAN itu yang kalian tahu apa? WID area network. Yang kalian tahu. Diva. Kalau LAN, jaringan apa dia? Termasuk jaringan apa? Halo. Halo. Ya Pak. Oke. Kalau jaringan LAN itu jaringan apa dia? Jaringan Diva? komputer. Yang komputer menghubungkan ke Ya, jaringan. dalam komputer. Oke, termasuk jaringan lokal. Oh, jaringan Kalau lokal. MAN, itu ada 3 yang harus kalian tahu ya. Jaringan LAN, MAN, sama WAN. Kalau jaringan LAN itu jaringan lokal area saja, hanya wilayah area tersebut. Kalau MAN, Metro Area Politan Network. Misalnya, Pak contohkan. Misalnya di SMK Primatiara dengan SMK dengan kantor gubernur. Nah, kalau MAN itu antar gedung ke gedung, itu namanya MAN, Metro Area Politan Network. Misalnya Indomaret Daya. Itu siklusnya. Itu siklusnya. Bisa dipahami kira-kira, Diva. Itu jaringan MAN. Dia tidak sama dengan jaringan WAN. Kalau jaringan WAN itu meluas, mendunia. Bisa dipahami kira-kira. Kemudian ada fiber optik terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama single model, grade index multimode, step index multimode. Jadi di sini kita sudah lihat. Nah, ini yang sekarang digunakan untuk membangun jaringan skala besar ini, kabelnya ini. Artinya apa? Ini lebih cepat lagi daripada jaringan menggunakan kabel TV. Ini lebih cepat lagi. Seperti itu. Kecepatannya sudah masuk pada 100.000. 10.000 ya, antara 10.000 sampai 100.000. Di sini komunikasi optik. Kita lihat di sini. Ada dia menggunakan receivernya, tetapi dia ini ada satu tempatnya source transmitternya, konektor, fiber optik kabel, receiver dan user. Itu transmitter pengirim, receiver penerima. Bisa dipahami kira-kira. Tetapi namun yang perlu kalian tahu, kenapa sampai terjadi ada namanya pengirim, penerima melalui sinyal? Saya tanya dulu, sinyal itu ada berapa yang kalian tahu? Dipa, Christian. Halo. Dipa, Christian. Halo. Ya Pak. Oke, Pak tanya, kalau di HP sudah pernah lihat sinyal ya? Iya Pak. Sinyal apa itu yang di HP-mu? Dipa, halo? Halo, Dipa. Pak. Di HP-mu itu sinyal apa yang kau lihat? Jaringan Pak. Jaringan. Ya, jaringan. Cukup Pak. Ya, jaringan. Tapi sinyal apa dulu, Dek? Harus diketahui ya. Sinyal apa? Kalau jaringan, ya Pak tahu jaringan. Itu. Tapi kalau sinyalnya apa sinyal? Nah, tahu, yang Pak. perlu kalian 4G, 4G. 4G itu jaringannya, namanya jaringannya 4G. Nah, kalau sinyal yang digunakan, yang kalian lihat itu ada 1 batang, 2 batang, 3 batang, itu namanya sinyal digital. Sinyal digital. Ya. Nah, kalau Anda bicara halo, itu yang membawa suara Anda itu menggunakan sinyal apa? Saya tanya, kalau di laut pernah lihat gelombang tidak? Ya, Pak. Ya, kalau di laut kan kita lihat itu naik, ada namanya gelombang.
Namanya itu sinyal. Yang pertama kalau kita lihat di handphone itu ada namanya sinyal digital. Nah, kalau yang membawa suaranya kita, ketika kita bilang halo, itu namanya sinyal analog. Oh, tahu lihat sinyal analog yang ini. Ini yang sinyal analog, modelnya merah. Mungkin sudah pernah lihat senter laser? Nah, senter laser itu ada punya sinyal infrared. Yang menjadi acuannya itu adalah sinyal analognya. Oh, nah, jadi kalau misalnya Christian menelpon, misalnya Christian berbicara di situ, halo Pak, ya halo. Jadi Pak balas di sini halo juga. Nah, itu yang mentransmisikan adalah sinyal analog. Nah, sinyal analog dikonversi menjadi sinyal digital, di mana 1 dengan 0. Seperti itu. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian ditanya, kalau jaringannya ya 4G, 4G. Nah, itu namanya jaringannya, atau tetapi kalau kalian katakan sinyalnya apa, bilang saja sinyal digital. Pasti mereka tahu itu batang, 1 batang, 2 batang, sampai 4 batang. Itu namanya sinyal digital, seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe yang namanya kan fiber optik signal model. Nah, ini yang sering digunakan untuk digunakan ini jenis fiber optik yang memiliki fiber tunggal dengan diameter antara 8 sampai 310 mikron yang mempunyai transmisi 1 mode. Jadi kira-kira tahu itu yang dimaksud dengan transmisi. Kira-kira paham dengan transmisi? Paham apa itu transmisi? Nah, jenis fiber optik yang memiliki fiber tunggal dengan diameter antara 8 sampai 310 mikron. Nah, dan ini kalian cari ya, apa itu transmisi 1 mode. Transmisi 1 mode. Kalian cari, nanti kirim di Pak atau kirim di grup ya, supaya teman-teman bisa mengetahui tentang materi tipe-tipe fiber optik. Kemudian ada juga grade index multimode. Nanti ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini kita lihat typical range. Jadi ada yang 80211A. Ini yang dipakai WiFi. Ada namanya radio wireless, tapi dia menggunakan sinyal analog, tetapi yang dikonversi menggunakan sinyal digital. Kecepatan ini max speed standar 802. Kemudian, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi harapannya Pak, nanti bisa kalian adakan kabel ini, kabel UTV sama konektor. Jadi konektor juga 4. 30 April. Ya. Kabel konektor 4, atau kalian berkelompok saja, baru patungan, baru kita beli, baru kita instalasi per masing-masing kelompok. Oke, itu saja dari Pak. Lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak, lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak mau ambil gambar dulu. Sistem komputer jaringan dasar bulan Februari. Ini Januari. Astagfirullah. Saya belum catat yang Februari. Oke, Pak ambil gambar dulu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa ya tugasnya. Jangan lupa beli kabel sama konektornya 4. Konektor RJ4542 ya. Nanti insya Allah kita akan praktekkan bagaimana proses pengkabelan strike dan cross dan bagaimana cara menghubungkan. Oke, bisa dipahami. Nanti Pak beli yang namanya alat tester. Tester. Oke, itu saja dari Pak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.